Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Syukurlah kalau baik. Oke, masih semangat tidak? Masih? Oke, biar makin semangat, Bapak ada suatu gerakan nih yang mana dapat menambah semangat kita dalam belajar. Nah, kita tepuk semangat dulu yuk biar makin semangat belajarnya. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Oke, karena anak-anakku sudah pada semangat, ya. Ada yang tidak hadir gak hari ini? Wah, hadir semua. Hebat. Nah, oke, kita langsung memulai pembelajaran. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Nah, ada yang tahu pecahan itu apa? Oke, belum ada yang tahu ya. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang pecahan. Nah, mari kita simak bersama-sama. Oke. Nah, pecahan ini adalah suatu bilangan yang merupakan hasil bagi antara bilangan bulat dan bilangan asli. Yang mana bilangan yang dibagi itu disebut dengan pembilang. Dan nilainya itu lebih kecil dari bilangan yang membaginya. Atau biasa disebut dengan bilangan penyebut. Nah, adapun contohnya itu seperti berikut. Nah, ada 1/3, ada 2/5, ada 3/7, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan memberikan contoh spesifik seperti ini. Atau lebih jelasnya seperti ini ya. Angka 1 di sini merupakan bilangan pembilang. Bilangan apa? Pembilang. Ya. Dan angka 4 itu adalah penyebut. Bilangan apa? Penyebut. Iya, betul. Nah, sudah paham sampai sini? Paham. Oke, kita lanjut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga kita sebenarnya secara tidak sadar sering menemukan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, Bapak punya kertas. Ya, Bapak punya kertas. Ini satu kertas ini Bapak ingin bagi dua. Nah, jadi dari satu kertas ini itu menjadi dua bagian. Yang mana dua bagian ini sebesar 1/2 atau setengahnya, setengah dari satu kertas ini. Nah, di sini contoh ada satu roti. Nah, satu roti ini dibagi menjadi 4, yang mana besar dari keempat potongan tersebut itu adalah 1/4. Nah, jadi sama-sama 1/4 semua, rata. Nah, sampai sini ada yang masih bingung? Atau kurang mengerti? Oke, kalau sudah mengerti kita lanjut. Oke, selanjutnya pada dasarnya ketika kita ingin menyamakan penyebut yang berbeda, misalkan nih dalam soal ada 2/3 tambah 1/4, itu kan beda ya penyebutnya. Yang satu 3, yang satu 4. Nah, caranya itu kita harus mencari KPK dari kedua angka tersebut. KPK, ada yang tahu KPK? Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Di sini KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan yang tersedia. Nah, kita ambil contoh, KPK dari 3 dan 4 adalah berapa? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu. Nah, sini kita harus cari dulu. Nah, di kelipatan 3 itu ada 3,
ada 6, ada 9, ada 12, ada 15, dan seterusnya. Untuk bilangan keempat itu ada angka 4, ada 12, ada 16, 20, 24, dan seterusnya. Dari kedua kelipatan angka tersebut, ada gak yang angkanya sama? Ya, betul. Angka 12. Nah, dari kedua angka tersebut adalah 12 KPK-nya dari 3 dan 4 ya. Karena 12 merupakan angka pertama yang sama dari kelipatan 3 dan 4. Nah, selanjutnya kita akan merujuk ke contoh soal saja biar lebih mengerti ya. Nah, sini Bapak punya soal 1/3 tambah 2/5. Nah, itu kan beda ya penyebutnya. Yang satu penyebutnya 3, yang satu penyebutnya 5. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari KPK dari 3 dan 5 terlebih dahulu. Nah, seperti yang Bapak lakukan tadi, di kelipatan 3 itu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Sedangkan di kelipatan 5 ada 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Nah, angka pertama yang sama dari kedua kelipatan angka tersebut, angka berapa? Ya, betul, angka 15. Nah, berarti KPK dari 3 dan 5 itu adalah 15. Nah, cara mengerjakannya ada yang tahu? Nah, masih bingung ya? Nih, cara pengerjaannya seperti ini. Jadi, karena sudah tahu KPK-nya itu adalah 15, jadi 1 kali 5, 5. Terus 2 kali 3, 6. Nah, 3 kali 5 itu hasilnya 15. Ya, 15. Penyebutnya kan sama nih, sudah sama. Jadi, karena sudah penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlahkan. 5 tambah 6 sama dengan 11/15. Nah, maka jawaban dari 1/3 tambah 2/5 itu sama dengan 11/15. Ya, ada yang tidak mengerti? Oke, kalau masih ada yang kurang mengerti, Bapak punya cara yang lebih sederhana. Atau lebih jelasnya seperti ini. Nih, 1 kali 5 sama dengan 5. Terus 2 kali 3 sama dengan 6. Ya. Dan 3 kali 5 sama dengan 15. Sehingga penyebutnya sama, 15. Dan hasilnya itu tinggal dijumlahkan saja pembilangnya, yaitu 5 tambah 6 sama dengan 11. Dan hasilnya adalah 11/15. Paham? Oke, alhamdulillah kalau paham, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal pengurangan pecahan yang beda penyebut juga. Tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Caranya masih sama seperti tadi. Itu kita harus mencari KPK dari penyebut yang berbeda. Nah, di sini ada penyebutnya 7 dan 3. Nah, dari kedua kelipatan angka tersebut, itu ada angka yang sama. Kira-kira angka berapa? Ya, angka 21. Nah, karena kita sudah tahu KPK dari 7 dan 3 itu adalah 21, maka kita lanjut ke pengerjaan. Nah, kita lanjut. Nah, di pengerjaannya masih sama seperti yang tadi, dengan cara kita samakan dulu penyebutnya dengan 7 kali 3 sama dengan 21. Ini kan sama nih. Nah, selanjutnya kita kali pembilangnya. 4 kali 3 sama dengan 12. 1 kali 7 sama dengan 7. Karena sudah penyebutnya sama, tinggal kita kurangi. 12 kurangi 7 sama dengan 5. Dan hasilnya ada 5/21. Nah, maka jawaban dari 4/7 kurangi 1/3 sama dengan 5/21. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalau misalkan ada yang belum paham, lebih sederhananya seperti ini. Nah,
Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Dan 1 kali 7 sama dengan 7. Dan agar penyebutnya sama, 7 kali 3 sama dengan 21. Ini kan sama semua, ya, sesuai dengan KPK yang telah kita cari. Nah, maka hasil dari 12/21 kurangi 7/21 sama dengan 5/21. Nah, ini hasilnya. Bagaimana? Jelas? Oke, jelas. Kalau sudah jelas dan sudah paham, kita lanjutkan ke latihan soal, ya. Nah, di sini Bapak punya beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Selamat mengerjakan. Mari kita mulai. Oke, anak-anak, setelah Bapak nilai tadi hasil kalian mengerjakan latihan soal, hasilnya pada benar semua ya. Ada yang masih kurang paham. Nah, untuk yang masih kurang paham, nanti silahkan untuk belajar bersama dengan teman-temannya, ya. Untuk yang sudah paham, silahkan bantu teman-temannya yang masih belum paham, agar sama-sama paham ya. Oke. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin mengulas dulu nih tentang pecahan. Tadi pecahan itu apa? Ya, pecahan itu merupakan bilangan yang dibagi antara bilangan bulat dan bilangan asli. Nah, yang mana bilangan pembilang itu lebih kecil dari bilangan pembaginya, yaitu biasa disebut dengan bilangan penyebut. Nah, oke, karena kalian sudah paham, Bapak cukupkan sekian. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Oke, sekian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.